Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita silakan buka bukunya. Ya, halaman 32. Halaman 32, buka. Ya, saya tandai. Kita kemarin telah membahas tentang sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai ayahnya meninggal pada saat masih di dalam kandungan, masih bulan pertama. Kemudian ibu beliau meninggal ya pada saat umur beliau baru 2 tahun. Dan sekarang kita masuk kepada halaman 32, paragraf terakhir itu. Paragraf terakhir yang mana ketika paragraf kedua. Ya, pada saat umur beliau 5 tahun, ibu beliau pada saat ayah Nabi Muhammad meninggal, itu umur Nabi Muhammad berapa? 5. Ayah meninggal berapa bulan? Bulan pertama, masih sebulan. Kan ini disebutkan hamlul ula. Kemudian pada saat ibu beliau meninggal berapa tahun? 5. Ya. Nah, kemudian beliau baru dipindahkan ke siapa yang mengurus beliau? Abdul Muthalib. Itu kemarin yang kita bahas siapa? Halimah Sa'diyah. Katanya si ini siapa namanya? Katanya mama anak nama Mamanya. Katanya Halimah ini yang kedua. Katanya masa dia bisa nyusul ya? Itu apanya? Si Halimah Sa'diyah. Halimah bisa, tapi dia tidak mau pertamanya. Oh, habis itu Pertamanya nggak mau. Nabi Halimah. Iya, itu dianggap. Yang dianggap Halimah Sa'diyah. Pertama kan nggak bisa, baru dia pengen Muhammad baru bisa. Iya, pertamanya beliau juga nggak mau, bukan nggak bisa. Ya. Yang ada pun sebelum Halimah Sa'diyah itu nggak dianggap. Kenapa? Karena tidak banyak. Ya, walaupun ada, tapi paling sekali. Ya. Nyusuinya sekali. Ya. Oh, cuma bentar-bentar. Kalau Halimah Sa'diyah itu lama. Ini sudah tak ada. Iya, gitu. Paham? Beda rasanya. Tahu Ustaz, ya. Kita lihat halaman 32. Nah, ketika ibu beliau meninggal, beliau dipindahkan kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Kita baca di sini, yang nggak paham artinya diartikan ya, paragraf terakhir itu. Oh, udah 8 tahun mati kakek. Ya. Wa fi saminati min umrihi mata jadduhu Abdul Muthalib. Ketika umur beliau 8 tahun, meninggallah kakek beliau Abdul Muthalib. Fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian beliau diasuh ya oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Abu Thalib ini adalah adik dari ayah beliau Abdullah. Pemikiran Nabi sebulan tuh setahun kita. Hah? Pemikiran Nabi tuh kalau Nabi sebulan kita ada setahun gitu. Ya. Udah siapa? Iya, kalau Nabi beda. Kalau pemikiran beda lah. Nabi kan memang beda sama
Ya Nabi namanya Nabi, beda sama kita semua. Ya. Kalau pemikiran beda, tapi kalau yang lainnya sama. Ya. Lihat dulu di sini wa kana bihi rahima, dan rahim ini apa artinya? Sayang. Jadi Abu Thalib ini sangat sayang kepada Nabi Muhammad, sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Siapa? Ali bin Abi Thalib kan anaknya Abu Thalib. Ya, jadi sama menyayangi Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Wa qaddamahu ala Ali bin Thalib ayahnya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib ayahnya Abu Thalib. Ya. Wa qaddamahu ala ibnihi lima ra'a fihi min thayyib. Nah, bahkan Nabi Muhammad didahulukan, ya. Maksudnya apa-apa didahulukan daripada anak-anak Abu Thalib ini. Wa qaddamahu ala abnaihi lima ra'a fihi, karena Abu Thalib ini melihat di dalam Nabi Muhammad fihi minti bin nafsi, ya, ada kebaikan di dalam dirinya, ya, beda sama orang lain ya. Wasumuwi al-khuluqi, kebaikan di dalam diri, kebaikan diri. Wasumuwi al-khuluqi, kemarin kita telah membahas khuluq. Khuluq apa bedanya sama khalqun? Khulqun ada khalqun. Khalqun apa? Khulqun akhlak, khalqun fisik, khalqun adalah fisik. Ya, fisik. Beda. Jadi kalau khulqun itu akhlak nggak kelihatan. Kalau khalqun itu yang kelihatan. Ini berarti apa? Ya, jadi sumuwi itu tingginya akhlak beliau. Makanya dikatakan sumuwi diambil dari kata sama. Kenapa sama itu dikatakan diartikan langit? Karena langit itu tinggi, maka dikatakan sumuwi itu tingginya akhlak beliau. Wa fi saniyati asrata, pada umur beliau ke 12 min umrihi kharaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'amihi fi tijaratin ila Syam. Nah, keluarlah Abu Thalib ini bersama Nabi Muhammad pada saat Abu Thalib ini ingin berdagang ke Syam. Syam ini di mana? Mekah. Keluarnya di Syam. Enggak, Syam ini samping Mekah, agak jauh ya. Tempat Raja Habasyah, kan kita udah bahas geografinya di pembahasan awal-awal yang kita bahas ya. Maka itu lagi, Raja lagi. Nah, wa fi tariqi, dan pada saat di jalan, wa inda qaryati tud'a Busra, dan ketika sampai di desa, ya, qaryah artinya desa yang disebut tud'a, disebut dengan Busra, namanya atau desa Busra, ya. Busra. Terus setia yang belakang itu Ra'a Rahibun ini adalah pendeta. Namanya itu apa? Rahibun ini ahlu ibadah. Ya, ahlu ibadah. Kalau orang Nasrani ahlu ibadahnya siapa? Pendeta kan? Yang paling alimnya siapa? Pendeta kan, yang paling rajin ibadah. Nah, itu pendetanya. Nah, ini dia rahib. Ya, kayak ustadznya, kayak syekhnya lah, kayak kiainya. Nah, ini pendetanya. Ya, ruhban itu ahlul ibadah. Jadi dia paling taat ibadahnya. Di gereja dia tinggalnya di gereja gitu misalnya. Ra'a rahibun. Nah, ada seorang pendeta yang melihat Nabi Muhammad, ismuhu Bahiro, namanya Bahiro, ya. Namanya Bahiro. Wa kana aliman. Pendeta ini yang lihat Nabi tak? Nabi kan nama. Jalan juga. Nah, dilihatlah si Nabi Muhammad ini. Wa kana aliman bil Injil. Nah, si Bahiro ini sangat mengetahui tentang Injil, ya. Bible itu dia udah tahu, bolak-balik dia udah tahu, ya. Sudah menguasain dia Injil itu. Arifan bi umuri nasraniyah, ya.
Nah, dia udah tahu dan Injil, dia tahu segala hal tentang agama Nasrani. Ya. Agama Nasrani. Dan agama Nasrani sebelum diutus Nabi Muhammad masih menjadi agama yang apa? Agama Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Isa, masih menjadi agama yang diterima. Paham? Ini Nabi Muhammad belum diutus kan? Belum. Jadi masih diterima. Agama yang lurus yaitu Nasrani dan Yahudi. Oh, Nasrani dulu ini? Iya, semuanya kan agama samawi, ya kan? Yahudi juga? Iya, Yahudi awalnya betul. Tapi sekarang udah pada saat zaman ini udah melenceng. Nasrani menyembah Allah? Iya, mereka semua menyembah Allah. Nah, walaupun ada yang syirik, ada yang melenceng gitu. Sesuai ajaran Nabi Ibrahim juga, ya. Paham ya? Jadi seperti kita, ya. Di dalam Islam ada yang melenceng, ada yang lurus. Di Yahudi juga ada yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Musa, ada yang melenceng. Iya, sebelum diutusnya Islam, sebelum datangnya Islam itu diterima. Kalau udah datang ya enggak, ya. Oh, itu Islam enggak ada? Iya lah, kan belum diutus Nabi Muhammad. Orang itu tetap di situ ya? Apa? Orang itu tetap ini, bunga belajar Indonesia juga? Iya. Jadi kok dulu namanya kalau Hah? Yahudi ada yang lurus, ya. Tapi waktu zaman Nabi Zaman Nabi udah banyak yang melenceng. Yahudi aja sebelumnya kita bahas, mereka udah banyak yang menyembah Uzair, ya, menyembah Uzair. Jadi mereka ada juga yang syirik dan mereka membantai orang-orang Nasrani kan. Udah kita bahas. Nah, di Nasrani juga ada yang lurus, yaitu menyembah Allah saja, ya. Tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Ada yang syirik sampai mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan si Bahiro ini itu dia termasuk orang yang bertauhid. Paham? Itu dia. Tapi pada zaman ini banyak juga orang Nasrani yang syirik, yang mengatakan bahwasanya Tuhan ada 3, ya. Ya, ada anaknya Nabi Isa dan seterusnya, ada Bunda Maria dan seterusnya. Nah, dan dia tahu tentang hal-hal di dalam Nasrani, ya. Ta'ammala Bahiro Muhammadan wa kallamahu. Nah, kemudian Bahiro ini memeriksa Nabi Muhammad, mewawancarai, ya. Memeriksa. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, Ta'amala ini memeriksa. Wa kallamahu itu apa ya? Kayak interogasi, menginterogasi Nabi Muhammad. Oh, si Bahiro ini meriksa Nabi Muhammad. Ya. Summa sa'ala Abu Thalib. Dan menginterogasi, nanya-nanya, ya, ngomong-ngomong. Ini pendeta pada saat itu, ya, itu Bahiro. Jadi pada saat Nabi Muhammad hijrah ini ketemu sama Bahiro ini, dia sangat tahu tentang agama Nasrani. Yang ada awan di situ ya? Ya, yang sebelumnya diikuti awan tapi nggak disebutkan di sini. Nah, kemudian kemudian Bahiro ini melihat kan ada walinya tuh, ada bapaknya, misalkan bapak-bapaknya kan Abu Thalib kan, yang besarnya kan Nabi Muhammad masih kecil. Ditanyalah ke Abu Thalib, ma hadza gulaminka. Ya, siapa anak ini bagimu gitu. Anak ini bagimu? Ya, siapa anak ini bagimu, maksudnya dia ini siapamu gitu. Gulam itu apa? Gulam ini anak kecil. Siapa anak kecil ini bagimu? Wa ajaba Abu Thalib, kemudian Abu Thalib menjawab, innahu ibnis, sungguhnya dia adalah anakku. Enggak disebutkan anak saudaraku kan, padahal anak saudaranya kan. Nah, tapi katakan ibni, karena sangat sayang, ya, Abu Thalib kepada Muhammad. Iya. Begitu juga ngomongnya sama si Bahiro kan belum kenal, jadi bilang aja anaknya gitu. Faqala Bahiro, kemudian Bahiro berkata, ma huwa bibnika wa mayan bagi an yakuna abu hadza gulaman hayyan. Langsung Bahiro tahu. Kan dikatakan kan dibohongin sama, bukan bohong ya kan, dibilangin itu anaknya kan bohong kan, padahal itu anak saudaranya kan. Nah, besok kata Bahiro, ini bukan anakmu gitu. Tahu dia? Tahu. Ma huwa bibnika, ini bukan anakmu. Wa mayan bagi an yakuna abu hadzal gulam hayyan, sesungguhnya anak
sungguhnya bapak dari anak ini tidak mungkin hidup. Karena siapa? Karena Bahira udah melihat tanda-tanda kenabian, dan nabi yang datang setelah Bani Israel yaitu Nabi Muhammad, setelah Nabi Isa itu pada saat kecil, pada saat lahir ayahnya sudah meninggal. Dia tahu kan ciri-cirinya. Nah, dibilang ini ciri-ciri nabi dan ayahnya belum pasti sudah tidak hidup lagi. Paham? Dari mana sekarang ini? Dari mana? Iya, dia kan tadi kan pendeta dan dia dia tahu tanda-tanda, dia belajar tanda-tanda kenabian. Kan dia cuma ngasih orangnya doang. Iya kan dia, sebelumnya ada tanda-tanda lagi dari perawakan nabi, ya. Ada tanda, ada diikutin awan dan seterusnya. Dan tidak mungkin, tidak mungkin ayah dari anak ini masih hidup. Ya. Ialah yang bagi tidak mungkin. Yang bagi tidak mungkin an yakuna abu hadzal gulam hayyan. Enggak mungkin bapak dari anak ini masih hidup. Faqala Abu Thalib, maka Abu Thalib ngaku, hadza huwa ibnu akhi, dia adalah anak saudaraku, ya berarti dia adalah keponakanku. Faqala fama fi'lu abuhu, apa pekerjaan ayahnya? Maksudnya fama fa'ala abuhu, apa yang dilakukan ayahnya, bukan pekerjaan. Qala mata wa ummuhu hubla, ya. Ayahnya sudah meninggal, sedangkan pada saat itu ibunya sedang hamil, ya, sedang hamil Nabi Muhammad. Hubla itu hamil. Hubla itu hamil. Ayahnya meninggal. Hamil artinya membawa. Hah? Hamil artinya membawa. Hamil artinya membawa. Kalau perempuan hamil berarti bawa anak, gitu, ya. Hubla juga artinya hamil. Ayahnya meninggal pada saat ibunya masih hamil. Faqala sodakta. Betul, kata Abu Thalib. Oh betul, kok tahu ya, gitu. Qala sodakta. Fajji bi ibni akhika. Oh, yang bilang ini pendetanya. Betul, gitu. Betul gitu. Ya. Kan Abu Thalib ngaku kan tadi kan, dia ayahnya meninggal sedangkan ibunya masih hamil. Baru pendetanya berkata betul. Ya. Ya, memang itu yang sebenarnya. Faddi bi ibni akhika ila baladika, maka cepatlah pulang bersama keponakanmu ini, ya, ke rumahmu, tempat asalmu, yaitu Mekah. Wahzar alaihi minal yahudi, nah hati-hati kalau ketemu orang Yahudi, karena orang Yahudi ini memburu nabi, ya. Orang Yahudi memang kebiasaannya membunuhi nabi kan. Yaqtulul anbiya bi ghairil haq. Dan berhati-hatilah. Jadi iya, kan ada banyak kan yang sebagian banyak mereka malah melenceng. Bahkan pada saat Nabi Musa masih hidup, banyak yang membangkang kepada Nabi Musa. Kan ada ceritanya kan. Banyak yang membangkang kepada, bahkan pada saat Nabi Musa masih hidup mereka udah menyembah patung unta, ya kan? Apalagi sekarang udah meninggal, Iya. Ada di situ siapa namanya Samiri, ya, yang membuat patung tersebut. Banyak yang sirik. Ada patung dibuat dari bekas-bekas jejak Nabi Ya Allah taala misalnya, nggak tahu. Tapi yang pasti mereka banyak yang melakukan syirik. Apalagi Nabi Musa sudah meninggal, ya, makin banyak. Bahkan mereka memburu siapa? Memburu Nabi Isa itu diburu sama siapa? Sama orang Yahudi, dan dia membunuh orang yang mirip Nabi Isa. Tapi Nabi Isa kan diangkat oleh Allah. Tapi yang memburu siapa? Orang Yahudi. Jadi dia pengen membunuh. Dia jadi nggak mau membenarkan agama setelah Yahudi. Ya. Jadi nabi-nabi dibunuh, termasuk Nabi Muhammad dibunuh sama mereka. Maka hati-hati kata pendeta itu. Pendeta lain. Ya, dia adalah orang muwahhid. Yang kafir sama Lahab, Abu Jahal itu paman semua. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Oh, ini skripta. Ya. Tadinya pendeta ini masuk surga bukan? Mereka berada di agama Nasrani yang lurus, ya. Oh, berarti masuk surga, sama seperti nanti ada siapa?
pamannya Khadijah. Paham? Tahu nggak cerita pamannya Khadijah pada saat Nabi pertama kali turun wahyu? Yang Nabi bergetar-getar habis itu nantilah kan kita bahas, pasti dibahas. Yang bantu Nabi saya itu bukan senabi ya. Gak masuk Islam, tapi dia bantu Nabi untuk menyiarkan agama Islam. Itu maksudnya Siapa? kalau kita punya kayak Abbas. Hah? Yang itu yang meninggal Abu Thalib. Abu Thalib inilah pamannya. Abu Thalib nggak masuk surga, dia masuk neraka. Abu Thalib ini kan? Dia masuk neraka. Tapi dia paling Padahal dia sudah beriman tapi nggak berani ngomong. Dia nggak berani. Jadi Dia nggak iman juga. dia sudah beriman dan dia meyakini bahwasanya agama Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad bawa ini benar, tapi dia nggak berani melafaz, nggak berani syahadat. Syahadat itu harus diucapkan dan dia nggak berani karena di depannya pas sekarat itu ada Abu Jahal, jadi dia takut. Padahal Nabi Muhammad paksa, ayo katakan syahadat biar kamu nanti selamat pas sudah meninggal. Tapi diprototin sama Abu Jahal, apakah kamu berani melenceng dari agama nenek moyangmu gitu. Jadi nggak berani. Hah? Abang. Hah? Iya, abangnya. Kalau Abdullah pas dia mau meninggal. Iya, pas Abdullah di neraka. Berapa juga Abdullah? Ayah, ibu Nabi, paman Nabi, Abu Thalib semuanya di neraka. Karena mereka melakukan syirik. Ibu Nabi kan? Karena dia yang bertanya sahabat. Ya kan mereka kan ayahnya udah meninggal dan sebelum itu Nabi. perempuan yang mulia dan salah satu lagi ibu Ainun. Iya. Hah? Enggak, itu masih di neraka. Yang perempuan-perempuan yang solehah, bukan itu Khadijah, termasuk kemudian istrinya Fir'aun, Asyah. Nah, ya kemudian ada beberapa, tapi Aminah tidak termasuk. Kenapa? Karena mereka Mamanya masih Kristen dia loh. bukan Kristen mereka itu. Mereka ini adalah bukan Nasrani, mereka itu agama musyrik, orang yang menyembah Allah dan menyembah berhala. Ya. Jadi kan ada sahabat yang bertanya, kita bahas ini nanti habis Isra. Jadi kan ada sahabat yang bertanya, ayahku di mana? Gitu kan, ayahnya udah meninggal sebelum datang Islam. Maka kata Nabi menjawab apa? Ayahmu dan ayahku di neraka. Nabi bilang ayah Nabi Muhammad juga karena biar dia nggak sakit hati, ayahnya aja di neraka. Maka Nabi bilang ayahku dan ayahmu di neraka. Begitu juga ibunya Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu mereka pada hakikatnya sudah ada dakwah Nabi. Ya. Bahkan dakwah pendakwah dari ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada. Ya. Akan tapi mereka memilih menyembah Allah dan syirik kepada berhala. Mereka itu menyembah Allah tapi syirik, bukan Allah saja tapi Allah dan berhala-berhala. Jadi semuanya di neraka termasuk Abu Thalib. Ya. Mereka percaya kan kalau rezeki dari Allah. Iya. Dan yang paling rendah azabnya adalah Abu Thalib. Yang paling azabnya yang paling ringan ya di neraka itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini. Dia tetap di dalam neraka tapi azabnya paling ringan, yaitu apa? Dipakaikan sandal dari api tapi otaknya mendidih. Ya. Itu azab yang paling ringan di neraka. Itu juga didapatkan oleh syafaat Nabi. Pada dia meninggalkan, Nabi nangis, ingin meminta ampun untuk Abu Thalib biar dia masukin ke surga, karena dia paling membantu Nabi pada saat berdakwah. Tapi Allah tidak membolehkan. Sungguhnya kamu tidak ada berhak untuk memasukkannya ke dia atau mendoakan dia ke surga karena dia adalah orang kafir. Tapi Allah memberikan keringanan terhadap Abu Thalib itu dengan azab, ya, dibuatkan sendal dan kal. Berarti yang termasuk masuk surga itu doib. Apa? Iya, doif. Bahkan ada yang mengatakan ayah Nabi Muhammad itu masuk surga karena dia masih ahli fatwa, belum ada ajaran. Kan banyak yang bilang kan. Akan tapi itu doif. Karena apa? Karena hadis tadi itu jelas diriwayatkan Sahih Bukhari dan zaman fatwa itu pada saat tidak ada ajaran Nabi, nggak kenal Allah, nggak kenal bagaimana ibadah yang benar gitu. Itu
ada beberapa kaum yang tidak ada nabi ya. Sebelum Nabi Ibrahim ya. Ada masa-masanya lah. Tapi kalau ini dianggap ada nabi. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal Allah. Buktinya apa? Nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Berarti mereka sudah kenal Allah. Kalau orang yang di zaman fatrah itu dia nggak mengenal Allah, maka dia diampuni karena nggak tahu. Ini kan udah tahu. Ya udah selesai, kita istirahat dulu, nanti kita lanjut. Kekal orang syirik itu kekal, nggak masuk surga lagi. Kecuali orang Islam yang percaya sama Allah, baru dia buat bersama masuk neraka itu masuk surga lagi. Hah? Kalau dia bukan syirik, tapi dia terima itu masuk surga. Tapi disiksa dulu. Halaman 35, lihat semua. Nabi Muhammad SAW yar'a ghanam fi Makkah. Nabi Muhammad mengembala kambing yang mengembala kambing atau domba di Makkah. Yar'a artinya mengembala. Dan ini semua nabi itu pasti kecilnya mengembala kambing. Semua kan? Kenapa kamu tahu? Nabi Adam lah. Nabi Adam beda. Dia berapa tahun? Hah? Waktu dia kesini aja dia berapa tahun? Berarti mengembala sunnah. Bukan sunnah sih. Itu termasuk kerjaan yang mulia. Karena tidak ada nabi kecuali kalau nabi Adam beda, mungkin dari Nabi Nuh ya, semuanya itu mengembala kambing. Emang kecilnya begitu, maksudnya kalau Nabi Adam mau kan langsung besar, nggak kecil gitu. Ini yang kecil yang dari lahir, maksudnya ini kan menunjukkan bahwasanya para nabi itu nggak kaya gitu. Mereka mengembala kambing, dan pengembala kambing ini kan pekerjaan orang yang menengah ke bawah. Paham? Kita baca di sini. Ini kemarin terakhir umur Nabi Muhammad berapa? 12 ya. Nah, dari umur beliau 13, nah kita lihat di sini, lam yakbalu Muhammad an yakuna ib'an. Nabi Muhammad nggak mau, lam yakbal nggak mau menerima menjadi ib'an, menjadi beban. Bukan nggak mau menerima beban. Nabi Muhammad nggak mau menjadi beban untuk pamannya. Kan ini bukan anak dia gitu kan. Nggak mau cuma makan aja kerjanya. Ya, harus dapat membantu paman beliau. Ya, jadi padahal pamannya dulu dia nggak usah kerja, tapi Nabi Muhammad ya padahal paman beliau nggak mau, tapi Nabi Muhammad nggak mau dan tidak mau menjadi beban ala ammihi Abu Thalib, nggak mau menjadi beban kepada pamannya Abu Thalib. Wafat dola an yakuna lahu amalun, dan dia sangat menginginkan mempunyai pekerjaan. Apa fadolah? Sangat menginginkan. Ya. Yaksibu minhu quwwatahu, yang dilakukan dengan kekuatannya, yang dilakukan dengan kekuatan Nabi Muhammad SAW. Dilakukan dengan min quwwatihi, yang dilakukan, yang sibuk dilakukan. Ya, pekerjaan yang dia melakukannya dengan kekuatannya. Wa yusaidu bihi amahu, dan dengan itu dia bisa membantu pamannya. Bisa itu benar, membantu. Ya. Wa kana
ra'yul ghanam huwal amalul mufaddalah. Bahwasanya dan sesungguhnya mengembala kambing itu adalah amalan atau pekerjaan, ya bukan amalan, itu adalah pekerjaan yang mulia untuk kebanyakan al-anbiya sadiqin. Ya, maka kita lihat di sini enggak semua, termasuk Nabi Adam tidak, akan tapi kebanyakan, ya, hampir semua. Buat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu mereka itu kebanyakan apa? Mengembala kambing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah tidak pernah mengutus nabi kecuali dia itu kecilnya mengembala kambing. Ya. Berarti yang nggak kecil, yang enggak. Nabi Adam kan nggak diciptakan pas kecilnya, paham? Hah? Nabi Idris ya pokoknya setelah Nabi Muhammad, iya. Setelah Nabi Adam, ya. Ya kita kan nggak tahu misalnya, pokoknya yang kecilnya pasti dia mengembala kambing karena ada hadis ini. Paham? Faqala ashabahu, maka yang mendengar hadis itu para sahabat bertanya, wa anta, dan kamu juga wahai Rasulullah? Faqala na'am, saya juga. Kuntu aroha, saya juga pernah mengembala kambing ala qararin li ahli Makkah. Untuk apa? Untuk beberapa kirot. Kirot ini adalah upah, ya. Upah kayak bayaran, ya. Kirot itu bentuk bayaran. Ya, untuk beberapa bayaran dari mengembala kambing. Dari siapa? Dari penghuni Mekah. Jadi dia mengembala punya orang, ya, kami punya orang, ya, digembala kemudian dibiarin makan, ya. Baru diambil upahnya. Itu dia Nabi Muhammad SAW. Ar'a betul, mengembala. Ya. Ar'a. Kemudian kita lihat di sini dengan Aditya di belakang. Walamma balagha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balagha ini sudah. Ya, maksudnya sudah sampai khamisata asyata, sudah sampai 15 tahun. Min umrihi, dari umurnya, syahida halbar fijar, dia mengikuti, syahida ini mengikuti atau melihat atau menyaksikan peperangan Fijar, namanya perang Fijar. Perang Fijar ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kan tahunya perang pertama Nabi Muhammad adalah perang Badar, kan? Nah, ini sebelum diutus. Karena ini semua kisah Nabi Muhammad. Ya. Berarti tidak ada perang semua dari ini. Oh my god. Perang Fijar, dan perang Fijar allati waqa'at fi syahril hurum, yang mana dia ini terjadi pada saat Syahrul Hurum, yaitu apa? Bulan-bulan yang diharamkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan apa? Ada 4. Asharul Hurum ada 4. Muharram, Dzulhijjah. Hah? Ya Muharram. Dzulhijjah. Safar enggak? Dzulhijjah, satu lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 Syahrul Haram. Di bulan itu enggak boleh ada peperangan. Itu bulan bersama aja, bulan berturut-turut, Ustaz. Kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Habis Muharram apa? Kan habis Muharram bukan Rajab, kan? Safar kan? Ya.
Berarti sebelum ya, berarti yang terpisah sendiri si Rajab ini. Nah, terpisah sendiri. Ya. Itu. Jadi 4 bulan itu nggak boleh ada perang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir Quraisy perang pada saat bulan itu. Ya. Haram, Zulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab. Ini mana? Pokoknya mengenai Terjadi. tadinya. Ya, perang Fijar ini terjadi di bulan-bulan yang diharamkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walizalika sumiyat harbul Fijar. Ya, maka dengannya dikatakan perang Fijar. Fijar ini dikata dosa. Fujar kan orang yang berdosa, ya. Fijar juga, makanya perang ini perang berdosa. Kenapa? Karena dilakukan pada bulan haram. Udah perang, banyak yang mati, berdosa lagi. Kan? Nah. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad kan waktu itu belum diutus, ya. Jadi Nabi Muhammad bukan tentaranya, Nabi Muhammad cuman pembantu yang yang ngasih senjata. yang panah-panah Ya. Bagian senjata. Ya. Panah senjatanya kan nggak ada tembak di sana, mesti panah dan pedang, perisai lah. Beruncing nggak ada. Lihat di sini, wa kanat hazil harbu baina Kinanah wa Qais. Dan dosa. Dan perang ini terjadi antara dua kabilah, yaitu perang ini terjadi antara Kinanah, ya, Banu Kinanah dan Banu Qais. Ada kabilah Kinanah, ada kabilah Qais. Itu orang itu dua yang perang. Ya, jadi perangnya bukan antar negara, antar kabilah. Kabilah itu Kayak suku. Suku dari keluarga, dari keturunan. Waqad indomat Quraisyu ila Kinanah. Nah, pada saat Kinanah dan siapa ini Qais. Nah, Qais, suku kafir Qais itu dia mihaknya ke siapa? Kinanah. Suku kafir Qais itu dia ngikut gabungnya ke Kinanah, bukan ke Qais. Gabung. Ya, bergabung. Kenapa? Ila Kinanah. Ya, kita tahu Kinanah ini adalah bagian dari kakek Nabi Muhammad SAW. Kakek. Namanya Kinanah. Kakeknya, tapi kakek bukan itu ya, bukan awal-awal, udah jauh. Ke Qais lah. Kan? Yang mana? Qais. Orang Quraisy itu kafir. Qais kan sini. Nabi Muhammad pertama kali. Jadi di Arab itu tadinya mengikuti apa? Jadi kan pertama kali syirik di bumi itu dari zaman siapa? Nah, habis itu Nabi Nuh kan kena banjir bandang. Orang yang syirik kan mati semua. Nah, baru ada pengikut Nabi Nuh aja yang ahlu tauhid. Nah, kemudian kan syirik ada lagi. Nah, baru di negara-negara lain baru ada agama Persia, Romawi. Nah, sebenarnya orang syirik itu udah dihapuskan ya? Ya, tapi setelah itu di Jazirah Arab masih mengikuti agama siapa? Nabi Ibrahim. Ya, itu semua bertauhid. Sampai di Jazirah Arab muncul lagi orang yang membangun berhala sama seperti Nabi Nuh. Jadi namanya adalah Amr bin Luhai. Jadi dia dibisikin setan untuk menggali patung yang sudah tenggelam, yaitu patung Wat, Suwa, Yagus, wa Ya'uq, wa Naswa. Itu kan dia tenggelam tuh ya, maksudnya terbenam dalam tanah. Kemudian dikasih tahu tempatnya digali, disuruh gali oleh iblis, kemudian ditancapkan di tiang-tiang Madinah, di tiang-tiang Madinah, di samping-samping Ka'bah. Ya.
utusan Firaun, dan itu memang dari Firaunnya. Tadinya semuanya mengikuti agama Yahudi, agama Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim punya anak, nanti ada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dan Ishak ini banyak al-asbat, banyak nabi, banyak agama. Maksudnya agama bertauhid, mengikuti agama Nabi Ibrahim, itu bertauhid. Nah, kemudian pas saat digali, barulah diambil lagi patung-patung itu, baru ditempel. Nah, dari situ awal mula terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab. Barulah silik sampai lahir Nabi Muhammad. Paham? Itu dia. Sampai sekarang ada. Kita lihat di sini. Nah, kenapa orang kafir Quraisy bergabung kepada Kinanah? Difa'an ala hurmati asyhurul hurum. Ya, yaitu untuk membela. Muat lagi, siapa ini? Kakinya. Tulis. Mana bukunya? Buku ininya. Membela keharaman apa bulan haram ini. Kan jadi yang mendeklarasikan perang ini orang Quraisy, bukan Kinanah. Kinanah tadinya nggak mau perang. Kenapa Kinanah diladeninya? Ya karena mereka nyerang Mekah. Ya. Oh, jadi padahal itu. Ya maksudnya bukan nyerang Mekah, nyerang perkampungan Kinanah ini. Jadi mau nggak mau lah gitu kan. Kan di sini kan membela, difa. Wa makanatu al-dir haram, dan kedudukan ya tanah haram, yaitu Mekah ya. Yang haram kan Mekah Madinah, pada saat ini masih Mekah saja. Jadi ada waktu yang haram, ada tempat yang haram. Tempat yang haram adalah Mekah, dan waktu yang haram adalah 4 bulan haram tadi. Paham? Paham semua? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunawilu a'mamahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu paman-paman beliau yang perang ya. Yunawilu ini membantu memasukkan senjata. Mana senjatanya? Mana gitu. Jadi Nabi Muhammad tukang bawa senjata. Nabi Muhammad tukang ngasih senjata ke orang yang perang. Masih umur 15 ya? Ya. Ikut perang. Hah? Nggak dibolehin lah Nabi Muhammad. Ya, ini anak kesayangan nanti kalau di depan meninggal pula. Ya. Ini kan anak kesayangan Abu Thalib nih, gitu. Ya. Dan Nabi Muhammad dulu terkenal fatona, amanah ya. Ini orang bukan orang biasa, orang jujur, baik akhlaknya. Jadi nggak boleh. Nabi Muhammad itu berlisan juga kan? Pas di situ baru. Enggak, Nabi Muhammad itu mengikuti agama Nabi Ibrahim ya. Jadi walaupun keluarga beliau itu syirik, Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, padahal khamar belum ada pengharamannya pada saat itu, paham? Tapi Nabi Muhammad nggak pernah menyeguk khamar, nggak pernah nyembah berhala Walaupun pamannya kayak gitu, tapi ya, itu. walaupun belum datang Islam, Nabi Muhammad tetap nggak mau melakukan. Tapi nggak dipaksakan, nggak dipaksa pamannya. Paham? Iya? Belum. Sampai jam berapa kita? 4:45. Iya, masih 4:45. 2 menit lagi. Ya, kita habiskan paragraf ini. A'mamuhu asihama. Sihama ini memberikan senjata-senjata. Jadi membantu dalam senjata. Ahyanan, terkadang ya. Wa yuqatilu ma'ahum ahyanan ukhra. Dan Nabi Muhammad juga ikut perang, tapi masih Nabi Muhammad tidak di depan, paling memanah ya. Itu. Terkadang Nabi Muhammad juga ikut perang, kadang cuma memasukkan senjata. Wa qad istamarat hazihil harbu arba'ati a'wam, dan berlangsunglah perang Fijar ini selama berapa? Selama 4 tahun. 4 tahun perang terus. Perang itu kan nggak harus gini-gini terus, nggak, kan ada berteduhnya, sembunyi-sembunyinya kan banyak. Coba kita lihat perang
perang dunia kedua berapa tahun? Kan mereka nggak tembak-tembakan terus kan? Ada ke rumah dikit. Nah nanti hari ini baru paham? Berlangsung perang ini selama 4 tahun. Jadi perang bukan terus-terusan laga pedang, ya. Ya, perang mereka mungkin strategi, ya nunggu ada nggak ini. Gitu. Nah, lihat di sini, summa intahad bisulhi bainal falqain. Kemudian selesailah perang itu, tapi selesainya dengan apa? Dengan perjanjian. Jadi nggak ada yang menang. Udah 4 tahun nggak ada yang menang. Seri semua, baru mereka perjanjian. Perjanjian yaitu perjanjian bahwasanya ada syarat-syarat biar mereka nggak mengganggu lagi. Baru selesai perangnya. Ya. Dan insya Allah paragraf selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Coba kita lihat. Ah, ini bukan sekarang ini ya? 3 jam Ustaz Luis. Udah ya, siapa pelajaran saya ini? Bahasa Inggris ya? Yaitu dengan doa kafaratul majlis.